Hai semua, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Dokterku Mentorku, karya Deborah Indrawati. Jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Selamat mendengarkan. Dokter juga baik. Itu saya simpulkan ketika dokter menceritakan tentang istri. Dokter begitu menyanjung dan mencintainya. Tidak seperti kebanyakan laki-laki. Kalau mendekati wanita selalu menceritakan kekurangan-kekurangan istrinya. Saya kagum sama dokter. Satu lagi yang menambah hormat saya pada dokter ketika saya menceritakan keburukan suami dan mertua laki-laki saya, dokter tidak memberikan komentar apa-apa. Saya jadi malu hati, kata Indah. Kenapa harus malu hati? Itu kan termasuk keluhan pasien pada dokternya. Lagi pula, saya yang minta kamu bercerita. Kenapa saya tidak memberikan komentar soal cerita kamu tentang suami dan mertua? Karena saya adalah seorang dokter, jadi tidak boleh berpihak. Contohnya begini, kalau saya diutus ke medan perang, saya tidak boleh hanya mengobati rombongan yang mengutus saja, tapi juga harus mengobati rombongan musuh yang mengutus saya. Apabila ada yang sakit dan terluka, kata dokter. Jadi, berarti umpamanya Ronald saya pukul dengan botol Coca-Cola dan terluka, dokter akan mengobatinya juga, canda Indah. Iya, pasti saya akan obati walaupun kamu yang mengutus saya, kata dokter menimpali, canda Indah. Lalu mereka berdua tertawa. Indah, banyak beban saja kamu masih bisa bergurau. Kamu ini benar-benar pribadi yang menyenangkan, membuat senang lawan bicara. Bahagia sekali saya berada di sisi kamu. Saya merasa lebih muda. Memang usia dokter berapa? 45 tahun, kata dokter. Oh ya, kata Indah, seakan terkejut. Terlihatnya seperti berapa? Tanya dokter. Seperti 44 tahun, goda Indah. Indah, kamu itu lengkap ya, manis, pintar, lucu pula. Kata dokter sambil menoleh ke Indah lalu berkata, kamu umurnya berapa? 25 tahun, saut Indah. Benarkah? Kata dokter. Benar, di data saya kan ada tanggal dan tahun kelahirannya, kata Indah. Saya tidak perhatikan, saya hanya melihat nama pasien dan nama suaminya. Perkiraan dokter saya umur berapa? Tanya Indah. Waktu kamu menangis di ruang praktek dan berkata tidak mau hamil, saya pikir kamu remaja 17 tahun yang dihamili pacarnya yang tidak bertanggung jawab. Tapi di data kamu ada nama suami. Dugaan saya nama suami itu hanya rekayasa. Makanya saya minta kamu cerita, kata dokter. Berarti dokter tidak percaya bahwa saya wanita bersuami, tanya Indah. Iya, karena penampilan kamu seperti anak SMA, pakai rok jean mini, kaos tanpa lengan, pakai sandal jepit, rambut seperti belum disisir. Menangis bersimbah air mata, persis seperti anak SMA yang ditinggal pacarnya, kata dokter sambil ketawa. Bukan seperti anak SMA yang ditinggal pacarnya, Dok, tapi seperti anak SMA tidak diberi uang jajan sama ibunya, kata Indah menimpali. Dokter juga tertawa, lalu berkata, saya senang melihat Indah tidak menangis lagi, tidak marah-marah lagi. Indah senyum, lalu berkata, tadi kata dokter tidak boleh tegang menjelang tindakan. Iya, betul itu, harus happy seperti saya sekarang ini. Dulu saat baru menikah, saya pernah membayangkan seperti kita sekarang ini. Saya menyetir, di samping saya ada istri yang sedang memangku anak kami, kata dokter dengan senyum. Sekarang senang tidak? Ada saya dan Tania di samping dokter, tanya Indah. Senang sekali, karena kamu dan Tania orang-orang yang saya sayangi. Jadi apa yang saya bayangkan dulu sekarang jadi kenyataan, kata dokter serius. Walaupun yang di samping dokter sekarang bukan istri dan anak dokter, tanya Indah. Kamu dan Tania kan akan menjadi istri dan anak saya, kata dokter dengan senyum. Indah juga senyum lalu berkata, dokter seumur sama istri. Iya, hanya beda 3 hari, kata dokter. Oh, kenalnya di mana? Tanya Indah.
Kami bertetangga, orang tua kami bersahabat dari SMA di Jakarta dan mereka sama-sama kuliah di Belanda, kata dokter. Pembicaraan terhenti karena mereka sudah sampai di Sarinah. Setelah mobil diparkir, dokter membuka pintu untuk Indah dan anaknya, lalu mengunci mobil, kemudian dokter mengambil Tania dari tangan Indah. Tania mau ya sama dokter, biasanya tidak mau sama siapa-siapa selain saya dan Oma, kata Indah. Mungkin Tania tahu saya sedang jatuh cinta sama maminya, kata dokter dengan senyum. Indah juga senyum. Indah, iya dok, kita kan mau shopping. Nanti dekat orang jangan panggil saya dokter ya, kata dokter. Kenapa? Tanya Indah. Nanti dikira orang, wah ini dokter pasti lagi selingkuh sama pasiennya. Padahal, kata Indah sambil menoleh ke dokter. Lalu mereka tertawa, terpingkal-pingkal. Sudah, kata dokter menghentikan Indah yang masih tertawa. Kita cari baju siapa dulu, tanya dokter. Keperluan Tania saja dulu dok, kasihan celananya dari basah sampai kering lagi. Oke, kata dokter. Mereka naik 2 lantai sampai di toko perlengkapan bayi. Ayo In, ambil keperluan Tania, kata dokter. Indah mengambil 2 celana dalam, 2 celana plastik, 2 jumpsuit, 2 waslap, lalu dibawanya ke kasir. Dokter mengikuti dari belakang lalu membayar. Mereka menuju toilet. Sampai di toilet, Indah membuka seluruh pakaian Tania. Dibasahinya waslap, lalu menyeka muka dan seluruh tubuh Tania. Kemudian dicuci waslap itu. Diulanginya, menyeka muka dan seluruh tubuh Tania. Setelah itu, muka dan seluruh tubuh Tania disekanya dengan waslap kering. Dipakaikan celana dalam dilapisi dengan celana plastik, lalu dipakaikan jumpsuit. Topi yang tersambung dengan jumpsuit dipakaikan ke kepala Tania. Setelah itu memasukkan pakaian kotor Tania ke dalam tas. Indah keluar dari toilet membawa Tania yang sudah rapi. Aduh, cantik sekali Tania, sambut dokter sambil mengambil Tania dari tangan Indah, lalu diciumnya dengan penuh kasih. Mereka berjalan menuju tempat baju-baju wanita. Setelah sampai, dokter langsung menghampiri manekin yang mengenakan dress rajut berwarna biru dongker. Kerah tinggi, tangannya panjang dressnya midi. Ada belahan sampai di atas lutut. Dokter menoleh ke Indah lalu berkata, bagus ya, kamu suka tidak? Indah melihat price-nya lalu berkata, mahal dok. Tapi bagus In, worth it, kata dokter. Dokter ingin saya pakai baju ini. Iya, pasti cocok sama kamu, jawab dokter. Ya sudah, kata Indah, lalu melambaikan tangannya pada pelayan toko. Pelayan toko segera datang lalu bertanya, bisa dibantu? Saya minta yang small, kata Indah sambil menunjuk manekin. Baik, kata pelayan, lalu mengambilkannya dari gantungan, kemudian diberikannya pada Indah. Terima kasih, kata Indah, lalu masuk ke fitting room. Tak lama Indah keluar. Dokter terpukau. Wow, benar kan gaun ini cocok sama kamu? Indah senyum mendengar komentar dokter, lalu berkata pada pelayan, tolong digunting price-nya. Lalu baju saya yang lama dimasukkan ke kantong. Oh, mau dipakai langsung ya? Baik, saya ambil gunting dulu, kata pelayan. Tak lama dia kembali dengan membawa gunting kecil, lalu diguntingnya price yang ada di belakang leher. Setelah itu price dan baju Indah yang lama dibawanya ke kasir. Dokter sedang melihat-lihat di counter baju-baju pria yang berada di sebelah kiri kasa. Indah menghampiri lalu berkata, Dok, Tania biar saya gendong dulu. Lalu mengarahkan tangannya pada Tania. Tapi Tania tidak merespon. Dia menyandarkan ke kepalanya ke bahu dokter. Indah tercengang melihatnya, sedangkan dokter tampak terharu. Matanya berkaca-kaca, diciumnya Tania lalu berkata, Tania sayang ya sama Papi Markus. Papi Markus juga sayang sekali sama Tania. Indah yang menyaksikan juga terharu. Matanya berkaca-kaca lalu mengarahkan tangannya pada Tania sambil berkata, sudah ya sayang, sekarang sama Mami dulu. Papi Markus mau cari baju. Tania seperti mengerti langsung mencondongkan badannya ke tangan Indah. Dokter tersenyum
lalu berkata, nanti gendong sama Papi Markus lagi ya. Setelah itu, dokter memilih-milih kaos. Pilihannya jatuh pada kaos lengan panjang, berkerah tinggi, warnanya hitam, dan mengambil celana jeans berkaki lurus. Kaosnya yang warna biru dongker saja dok, biar samaan kita, kata Indah. Yang biru dongker saya sudah punya, lain waktu kita bisa pakai samaan, kata dokter. Lalu masuk fitting room, tidak lama dokter keluar. Wow, keren sekali dok, lebih muda 10 tahun, kata Indah lalu melambaikan tangannya pada pelayan yang tadi. Pelayan segera datang lalu berkata, mau dipakai langsung juga kan? Saya sudah bawa guntingnya. Pelayan segera menggunting price yang ada di bagian belakang leher kaos dan juga price yang ada di bagian belakang pinggang celana jeans. Setelah itu, kedua price serta baju dan celana dokter yang lama dibawanya ke kasir. Setelah dokter menyelesaikan pembayaran, mereka meninggalkan toko itu. Dokter melihat jam tangannya. Sudah jam 1 lebih, kita cari makan ya. Tadi kan kamu makannya sedikit, kata dokter sambil menoleh ke Indah. Indah mengangguk. Berarti kita harus turun beberapa lantai. Food court ada di bawah. Mereka turun melalui eskalator. Setelah sampai food court, makan steak mau, kata dokter sambil menoleh ke Indah. Terserah dokter saja, saya cicip-cicip saja sedikit, kata Indah sambil senyum. Dokter menghentikan langkahnya lalu bertanya, kamu tahu tidak? Tidak, jawab Indah heran. Kamu itu manis, apalagi bila tersenyum, kata dokter. Ya ampun dokter, saya kira ada hal yang serius. Sampai dokter menghentikan langkah.